Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Puji Rohani, NPM 201872030001 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 5A. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah. Prinsip-prinsip penulisan ini berlaku untuk seluruh tipe penulisan karya tulis ilmiah, baik itu berupa laporan, makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Jadi, dalam penulisan karya ilmiah ini ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, yaitu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama ada pemilihan topik, kemudian yang kedua ada pengumpulan informasi, yang ketiga ada penulisan naskah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pemilihan topik. Jadi, pemilihan topik di sini sangat penting karena dalam pemilihan topik ini digunakan untuk menentukan arah kegiatan penulisan karya tulis berikutnya. Dalam hal ini, yang pertama pemilihan topik itu harus memperhatikan yaitu area topik atau masalah penelitian. Jadi, topik itu tidak serupa dengan judul. Kalau pengertian topik lebih luas dari judul karena mencakup isi pokok dan area yang akan dibahas dan ditulis. Topik ini yang digunakan oleh penulis dapat bersumber dari penulis itu sendiri, orang lain seperti para ahli, dosen, atau teman Anda sendiri. Selanjutnya, bisa saja topik itu berasal dari buku referensi dan bahan bacaan yang telah dibaca oleh penulis. Nah, topik di sini muncul karena adanya kesenjangan atau gap yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, yaitu berupa fakta. Dalam pemilihan topik, yang kedua ada keterbatasan. Jadi, suatu topik masalah harus merupakan topik masalah yang terbaik bagi Anda, sehingga nanti Anda akan menaruh perhatian dan mempunyai dorongan yang kuat untuk melaksanakan penulisan hingga selesai. Beberapa keterbatasan dalam hal ini yaitu ada 5M. 5M yang pertama yaitu ada minat. Jadi, topik tulisan dalam hal ini harus disesuaikan dengan minat Anda. Jadi, topik masalah yang akan dipilih dalam hal ini harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Jika topik masalah yang dipilih itu kurang sesuai dengan minat Anda, pasti akan menghambat konsentrasi dan keseriusan dalam penyelesaian karya tulis tersebut. Yang kedua yaitu mampu dilaksanakan. Topik masalah yang dipilih harus bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, penulis harus bisa memperhatikan hal-hal yang pertama yaitu ada kemampuan menguasai materi atau teori konsep. Yang kedua yaitu waktu yang cukup. Maksud waktu yang cukup di sini, penulis harus dapat memperkirakan penggunaan waktu yang cukup dan tepat untuk menyelesaikan karya tulisnya. Yang ketiga yaitu tenaga pelaksana yang terlatih dan cukup. Apabila diperlukan, penulis harus dapat mempersiapkan tenaga pembantu yang sudah menguasai materi dan terlatih serta jumlah yang memadai. Yang keempat yaitu dana cukup tersedia. Jadi artinya itu penulis harus dapat menghimpun dana yang akan diperlukan. Yang ketiga yaitu mudah dilaksanakan. Penulisan dapat dilaksanakan karena ada beberapa faktor pendukung, misalnya saja data cukup tersedia. Yang kedua yaitu izin dapat diperoleh dari pihak yang berwenang.
Yang keempat yaitu mudah dibuat masalah yang lebih luas. Topik masalah yang telah dipilih sebaiknya dapat dikembangkan lagi sehingga dapat disusun atau dibuat rancangan yang lebih kompleks lagi untuk penulisan berikutnya. Keterbatasan yang terakhir yaitu ada manfaat. Dalam hal ini maksudnya yaitu penulisan itu harus bermanfaat dan dapat digunakan hasilnya oleh orang-orang tertentu atau kelompok masyarakat dalam bidang tertentu maupun bidang yang lebih khusus lagi. Prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah yang kedua yaitu ada pengumpulan informasi. Jadi pengumpulan data informasi dalam penulisan karya ilmiah itu sangat penting, harus dilakukan. Dalam pengumpulan informasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada evaluasi instrumen, evaluasi sumber, dan pembuatan catatan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai evaluasi instrumen. Jadi apa sih instrumen itu? Jadi instrumen adalah alat bantu untuk mengumpulkan data. Instrumen tersebut diformulasikan dan disesuaikan dengan setiap teknik pengumpulan data seperti tes, kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk pengujiannya sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu melalui reliabilitas dan validitas. Selanjutnya yang kedua yaitu pengumpulan informasi melalui evaluasi sumber. Data yang dikumpulkan dapat berasal dari data primer maupun dari data sekunder. Jadi untuk pengertiannya sendiri, data primer itu merupakan data yang langsung diambil dari sumber data tanpa diolah dan dianalisis terlebih dahulu oleh orang lain. Sedangkan data sekunder itu merupakan data primer yang telah dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan mungkin juga diinterpretasikan oleh orang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pembuatan catatan. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pencatatan dan pencarian kembali informasi, terutama untuk data yang berasal dari data sekunder. Yang ketiga, prinsip-prinsip dalam penulisan karya ilmiah meliputi penulisan naskah. Di dalamnya ada naskah pertama atau persiapan, yang kedua yaitu revisi, yang ketiga ada format, yang keempat ada editing akhir, dan yang terakhir ada koreksi akhir. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai naskah pertama atau persiapan. Setelah naskah pertama itu selesai, maka hal yang dilakukan adalah penggabungan materi secara menyeluruh atau komprehensif pada tulisan Anda. Yang kedua yaitu melakukan revisi. Jadi setelah naskah pertama selesai, maka hal yang harus dilakukan yaitu penggabungan materi secara menyeluruh atau komprehensif pada tulisan Anda tersebut. Yang ketiga yaitu format. Beberapa prinsip format yang sama yaitu ada pada bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Selanjutnya yaitu ada editing akhir. Dalam hal ini mencakup pengkajian terhadap topik masalah dan mengkaitkannya dengan seluruh penulisan, terutama pada pembahasan dan kesimpulan. Koreksi akhir di sini dilakukan hanya dengan tenang, dengan pemeriksaan yang cermat, mulai dari kata demi kata, kalimat demi kalimat, hingga pengertian dan makna penulisan secara keseluruhan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.